Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khuliqal khatim lima sabaqa nasirul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Saudara-saudaraku dimanapun adanya, moga dalam keadaan sehat walafiat, moga dalam keadaan dimudahkan segala persoalannya, yang sakit moga disembuhkan, yang punya hajat moga dikabulkan Allah, dan yang lebih penting lagi moga kita semua selalu dalam bimbingan Allah, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan membawakan manfaat untuk diri kita dan untuk sesamanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, berkali-kali saya tegaskan dalam polemik nasab yang sampai sekarang itu belum terjawab atau terselesaikan ya, bahkan ini makin melebar. Akibat apa? Disebabkan apa? Disebabkan banyaknya muncul entah itu para pembela bayaran atau terketuk dari hati atau hanya sekedar numpang ya, viral atau cari panggung dan lain-lain sebagainya. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebagian besar ya, yang saya pahami, yang saya ngerti, yang saya perhatikan, para pembela Ba'alawi itu, baik itu dari yang gelarnya profesor lah, doktor lah, buya lah, kiai, gasgus lah ya, hampir mereka itu hanya menyampaikan argumen yang sangat minim data. Bahkan terkesan mereka hanya berpatokan pada dalil ulama-ulama sepulah yang sudah mensahihkan dan lain sebagainya. Ini nggak bagus. Kita sebagai umat soalnya itu digiring untuk menjadi orang-orang yang taklid buta gitu, padahal waktu berjalan ya, masa pun berganti, tentunya ini pola pikir juga akan berbeda-beda dan akan mengikut sesuai dengan perkembangan zaman atau kondisi dan keadaan itba zaman wal makan itu ya. Yang lebih parah lagi, terkadangan mereka yang mencatut nama para sepuh ya, para ulama sepuh, seolah hanya untuk dijadikan bantahan dalil ya, untuk mengalahkan tesis Kiai Haji Imad. Ini bagi orang-orang polos atau bagi orang-orang awam seolah-olah beliau-beliau itu adalah pemenang, padahal mereka itu saya kira tanpa sadar sudah pamer diri untuk ngotot ya, nafsu gede tenaga kurang ya. Artinya ingin menjadi pemenang tetapi modal minim atau modal datanya minim sekali. Dari sini nih kemudian itu polemik nasab itu makin memanas ya, makin kompleks itu persoalan itu ya oleh mereka. Bahkan ada yang ujuk-ujuk memframing bahwa kelompok daripada pejuang pelurus nasab ini dikatakan sebagai orang yang benci Suriah lah, orang yang adu domba lah, yang sebar fitnah lah, sampai pada personal ya, seorang kiai itu
dikatakan kiai jadi-jadian lah dan sebagainya, menunjukkan bahwa mereka itu sebetulnya meskipun itu gelarnya itu mendarang Profesor Doktor Buya Gegus, tapi dalam hal ilmu penampakan pernasaban mereka sangatlah tidak mumpuni. Tetapi sekali lagi nafsu ingin menyenangkan majikan, ya, mungkin ada yang dibayar, mungkin ada yang dipesan, mungkin ada kedekatan. Mereka sebetulnya bukan level daripada Kiai Haji Ahmad itu, bahkan terkesan sombong, terkesan seolah mereka itu mampu, ya, padahal tidak mampu. Nah, untuk saudara-saudaraku ini yang sama dengan saya, ya, polos dan awam, itu jangan mudah kepencut itu dari framing atau pendapat atau argumen-argumen, ya, statement orang-orang yang membela Ba'alawi, ya, membela Ba'alawi dengan sangat, saya katakan, yang minim data dan omdo lah, asal ngomong doang itu, ya. Jadi hanya ingin, nggak tahu, mereka seolah buta kenyataan yang ada di bawah atau di sekitarnya, bahwa kita bukan berarti tidak hormat, ya, kepada zuriat Rasulullah SAW, pastilah kita hormat. Apalagi kepada Ahlul Bait, wajiblah kita itu untuk memuliakan dan mengikuti, ya. Tetapi yang jadi pertanyaan kan, masakah iya Ahlul Bait, masakah iya zuriat Nabi, tetapi perilaku mereka justru sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan, apa yang diamalkan oleh apa yang dipesan dan ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan secara langsung itu sama halnya dengan mencidrai, ya, kemuliaan atau menistakan kemuliaan akhlak Rasulullah atau tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau memang itu kaum Ba'alawi, ya, atau para Habib ini, atau para pembelanya itu, baik yang Buya, Kiai Gus, kalau saja jujur, gitu loh, kalau saja jujur, ya cobalah membuat satu artikel atau satu susunan, ya, atau satu kitab itu yang kemudian mereka sampaikan kepada umat ini, bahkan bahwa sebaiknya ini tentang masalah sambung nasabnya para surya ini, aturannya demikianlah, kemudian sampaikanlah itu di sana itu susunan atau bukti-bukti yang valid, referensi yang sangat jelas, gamblang, mudah dipahami, dan sampaikanlah di sana ada kekuatan dan ada kelemahan yang disampaikan oleh tesis Kiai Haji Ahmad. Nah, kemudian dengan dalil demikian, ya, nantinya silakan itu umatlah yang menilai, bukan kemudian menjustifikasi atau kemudian merasa diri ini adalah benar, kemudian dengan membabi buta, ya. Belum juga antitesis atau artikel itu diperlihatkan oleh umum, sudah gede omong, ya, kemudian sudah memvonis tesis itu sebagai tesis yang tidak sesuai aturan lah, demikian. Kalau seperti itu sikapnya menghadapi buah daripada kajian ilmiah atau tesis atau karya orang lain, ya orang beda aneh, ya, seperti orang awam kebanyakan itu kan, ya, nggak bisa memahami, nggak bisa menelaah isi, ya, kemudian merasa diri ini tersaingi, ya, timbul nanti itu yang bersifat hasud, gitu. Kemudian asal ngomong, asal menjatuhkan. Jangan sampailah seperti itu, dan apa yang disampaikan
baik buya, kiai, gus-gus yang macam itu nggak baik itu diikuti. Itu mereka itu bukan ulama, mereka itu sama halnya dengan awamul am ya. Mereka kaum taklidi yang sok pengen tampil ya, atau terpaksa tampil karena sudah ada pesanan atau sudah ada bayar yang diterima. Jadi ini harus pintar ya. Kita orang awam ini untuk selektif, mengerti, memahami, memperhatikan ya tampilnya para tokoh-tokoh yang saat ini boleh jadi itu terpanggil dari jiwa yang dalam untuk jaga ya tentang sejarah, tentang nasab yang mulia kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang nasab para wali songo dan sesepuh-sesepuh, sekaligus juga untuk menjaga kesatuan bersatuan. Itu syukur kalau yang demikian adanya muncul para kiai itu. Tetapi kalau kemunculan Buya Kiai Gus itu hanya untuk menyampaikan premium buruk tentang para pejuang nasab Trah Wali Songo, sementara data ini mereka patutlah kita jauhi atau kita curigai bahwa mereka itu sesungguhnya boleh jadi kaum bayarannya. Kalau tidak mau dicurigai kaum bayaran, ya silakan mereka itu bawa data yang lengkap, kemudian bikin antitesis atau bantah itu secara ilmiah dengan referensi yang jelas dan secara transparan, jujur dan bertanggung jawab. Ya. Jadi molornya persoalan ini ya, melebarnya persoalan ini bukan karena Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan, tetapi mereka sendirilah yang bikin persoalan nasab ini, kisah nasab ini menjadi kemana-mana ya. Kalau ikhlas atau jujur atau mendahulukan dengan umat, ini sudah dari beberapa bulan lampau ya, ketika tesis itu dibuka oleh Kiai Imad itu ya, orang-orang yang berkepentingan di situ ya seperti para Habib Alawi, kalau memang betul itu nasabnya itu tersambung, mengapa tidak cepat-cepat untuk memberikan jawaban atau klarifikasi itu ya. Toh pada kenyataannya itu kan Rabito itu sudah mengeluarkan buku tentang nasab yang katanya paling sahih itu ya. Kalau sebegitu kan mereka itu banyak ahli, bahkan mungkin ahlinya ahli ya daripada ilmu nasab. Tapi kenapa justru ketika adanya tesis itu dibuka oleh Ki Haji Imad ya, yang ada bukannya jawaban yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imad, akan tetapi malah yang muncul adalah framing atau statement atau narasi yang tidak pas ya, tidak sesuai, yang boleh dikatakan ini ngawur dan sangat ngawur, malah terkesan menembak secara personal. Dari sini nih ya dari sini nih persoalan ini kemudian menjalar sampai sekarang ya, meskipun ini saya yakin ya separuh persen ya daripada umat Islam ini sudah mulai ya tersadarkan bahwa orang-orang yang mengaku dan mengunggulkan yang membangga-banggakan nasabnya itu mereka di ya diduga itu adalah tidak asli atau tidak tersambung kepada nasab kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena alasan-alasan demikian yang sudah ramai ya kita ketahui bersama. Demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.